Tadi Bapak Ibu jamaah mengaji Rasulullah, karena temanya bebas, ya, kita bahas masalah gizi ya. Ketenangan ya, kita berdiri dalam satu ajang perlombaan ataupun satu kompetisi namanya masa-masa tenang. Artinya kenapa ada masa-masa tenang? Ini supaya strategi yang kita buat ini kita lihat ini matang atau tidak. Karena biasanya begitu, orang yang mengikuti perlombaan ini mesti menyiapkan waktu untuk melihat atau menyiapkan istilahnya itu masa-masa tenang ini untuk melihat persiapan yang telah dibuatnya, apakah sudah siap atau belum. Karena di masa-masa tenang inilah kelihatan orang yang bersiap mengikuti perlombaan atau tidak. Tadi yang saya sampaikan bahwasanya Ramadan itu jangan kita pakai istilah bulan kita lagi. Kenapa? Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Allah menjadikan dalam satu tahun itu satu bulan disiapkan untuk perlombaan yang sangat besar. Perlombaan yang ibadah waktunya diperkirakan berkali-kali lipat bahkan tanpa batas. Kemudian ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah yang dikasih pahala, dikasih balasan seperti pahala-pahala fardu. Maka saya sekali kalau di bulan Ramadan itu kita jadikan bulan latihan. Maka kami sering sampaikan bahwasanya aslinya minggu, bulan bahasa aslinya minggu, bulan Ramadan itu kita jadikan sebagai perlombaan sesungguhnya. Karena luar biasa dipersiapkan malamnya luar biasa. Bahkan ada satu malamnya daripada 1000 bulan. Sayang sekali kalau kita masuk dalam terus kita harus sungguh-sungguh. Karena kopi ada. Mana kopi? Sebentar. Orang yang sebentar kopi. Tapi sebelum Ramadan itu tidak ada persiapannya. Ibaratnya sendiri saya sampaikan orang yang itu perlombaan yang persiapan. Jadi kayak begitu, kayak orang lagi maraton mungkin taruhlah 3 kilo saja, 3 kilo, tapi orang tidak pernah persiapannya, terus dia ikut lari. Mungkin kilo pertama itu semangat, habis tenaganya habis-habiskan. Itulah kenyataan yang hari ini sering kita lihat di setiap Ramadan 10 bulan pertama karena orang semangat. Ini orang yang biasa begini hanya ibadah saja berlari. Kemudian di 10 malam kedua itu sudah mulai sepi, mulai berkurang. Itulah seperti orang yang maraton dan persiapannya langsung lari, tenaganya dihabiskan, dari strateginya langsung lari kencang. Kilo kedua sudah mulai bosan, akhirnya capek tidak bisa lagi melanjutkan, akhirnya mundur. Inilah fenomena yang sering terjadi di setiap Ramadan 10 bulan pertama ramai, bulan kedua mulai berkurang, malah ketika sepi masjid. 10 bulan terakhir sepi. Padahal itu sudah mau finish itu, sudah berapa jarak itu, padahal ini malah berhenti. Inilah fenomena yang mesti kita ubah. Kita sama-sama berpuasa, kita sama-sama menyesuaikan diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang siap-siap ikut perlombaan besar ini ataukah hanya ikut rame? Alhamdulillah, kalau rutinitas tahunan kita jadikan Ramadan seperti acara rutin biasa, aktivitas biasa, maka saya sekali hidup hanya sekali Ramadan tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita atau tidak. Maka jadi Bapak Ibu yang belajar Rasulullah, di masa-masa tenang inilah kita perlu melihat bekal kita, persiapan kita, apakah sudah matang atau belum. Yang mau khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan, apakah sudah punya target. Jadi kita bisa sampaikan bahwa saya target kalau kita mengatakan Al-Quran, kalau kesukaan minimal sebelum ataupun sudah sholat fardu kita baca 2 lembar Al-Quran. Karena Al-Quran sedangkan berurut sedangkan itu
para ulama mengajarkan kita doa itu dari bulan Rajab, diajarkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahikan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampai kami pada bulan Ramadan. Jadi maksudnya apa? Kenapa kita keberkahan? Karena Imam Ghazali rahimahullah kitab Fiqhul mengatakan ziyadah bertambahnya kebaikan. Jadi Kopi. Yang banyak-banyak. Oh, banyak-banyak. Double tuh. Kopi. Kebaikan yang kita dapatkan dari apa yang kita miliki. Kopi ya. Jadi bertambahnya kebaikan. Jadi orang yang dikatakan hartanya berkah itu bukan hartanya tumpah ruah atau banyak, akan tetapi hartanya cukup sedikit, tapi itu mendatangkan banyak kebaikan untuk semua umat misalnya. Sehingga orang yang dikatakan orang yang berbagi itu khairun nas, siapa orang yang paling baik? Alhamdulillah, yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Itulah lebih dikatakan berkah seperti itu. Kemudian dalam Islam ternyata dalam agama kita ini untuk di dunia kita itu tidak diminta untuk senang-senang. Bahkan dalam Islam kita itu hanya diajarkan dalam di dunia ini untuk mencari kemenangan, bukan kesenangan. Karena kalau senang itu bukan di dunia, senang itu nanti di surga. Karena kita semua sepakat bahwa senang-senang itu identik dengan kebebasan, ya. Senang-senang itu identik dengan kebebasan. Namanya orang senang-senang itu tidak ada larangan, semuanya boleh. Mau mabuk boleh, mau kue-kue boleh, mau leha-leha, bahkan orang sampai berzina boleh. Ini kenapa bisa begitu? Karena ini dicari kesenangan, bukan ketenangan. Tapi apakah orang yang mencari kesenangan ini mendapatkan ketenangan? Karena orang yang ketika dalam kehidupannya hanya mencari kesenangan, maka dipastikan orang tersebut akan dihantui dengan kegelisahan. Kalau semua didapatkan, tidak bisa mendapatkan ketenangan. Makanya ketika seorang itu menikah, yang diajarkan itu yang dijanjikan adalah sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan jiwa. Jadi orang itu setelah menikah maka dia akan senang-senang. Dia tidak senang, tapi dia akan dapat ketenangan. Tadinya dia gelisah kalau hidup sendirian, kalau pergi tidak tahu pulangnya apa. Tapi setelah menikah terakhir dia akan tenang karena semua kebutuhan-kebutuhannya bisa dia dapatkan pada tempatnya yang direncanakan. Tadi ini pemimpin mempunyai Allah. Itulah yang dia diajarkan Islam. Kemudian dalam aktivitas kehidupan kita diajarkan banyak-banyak berdoa, banyak zikir. Kenapa? Supaya kita tenang. Supaya kita tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Makanya Allah ingatkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan berzikir, mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Maka ini adalah resep dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang merasa hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menggunakan zikir ini sebagai resep utama dalam mendapatkan ketenangan hidup. Karena biasanya orang yang banyak mendapat kegelisahan di kegelapan ini penyebab utamanya karena banyak berpikir dan kurang berzikir, itu saja. Mohon ya, kita ini suka galau, suka apa namanya itu, gelisah, suka tidak karuan kita punya pikiran. Ini karena kita banyak berpikir dan kurang berzikir. Jadi saya pernah dihubungi orang saya teman-teman. Ustaz saya susah hati terus sih. Benar-benar susah hati. Nggak tahu punya salah sama yang sekali salah. Begini saja. Nah, boleh jadi itu karena antum itu banyak berpikir kurang berzikir. Betul sekali. Karena biasanya itu kadang-kadang kita ini
Sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan setiap hari ini sebenarnya itu identik dengan ketenangan. Jadi orang yang sholat hatinya akan tenang, walaupun misalnya banyak masalah juga. Karena dalam kehidupan pasti banyak masalah. Maka surga itu diidentikan dengan kesenangan. Ya, surga nanti akhirat. Itu identik dengan kesenangan. Maka Allah siapkan kalau orang di surga itu kalau mau mabuk dan perlu minum botol-botol dengan sungai-sungainya. Disiapkan sungai Arab kalau sana. Nah, di surga harus beli orang mabuk minumannya tidak enak. Surga itu disiapkan minuman khamar, sungai-sungainya langsung. Apalagi di dunia orang dilarang berzina, haram kita berzina. Di sungai saya beda banyak kalau senang tak? Nah itu membawa ini. Terus ibu-ibu cemburu katanya, kenapa laki-laki sangat banyak berlari? Kita perempuan apa? Ibu perempuan apa juga? Ibu-ibu akan menjadi ratunya berlari. Jadi jangan kita berkecil hati bahwasanya kehidupan menjadi walaupun kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan kesenangan. Tidak akan mungkin. Karena kita sudah terikat dengan banyak aturan-aturan dalam kehidupan ini, dan itu menjadikan diri kita harus mentaati. Sehingga orang itu ketika mentaati aturan tersebut jangan mendapatkan ketenangan. Ini yang kita cari. Jadi orang tenang, insya Allah dia akan bahagia. Tapi kalau orang senang belum tentu bisa bahagia. Itu sudah pasti. Orang senang belum tentu dapat kebahagiaan, tapi kalau orang yang tenang pasti dapat kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak selamanya harus orang itu masalahnya dari. Orang yang ini masalahnya ada, tapi kalau dia tenang bersama Allah merasa dekat dengan Allah, itulah orang yang dapat kebahagiaan dalam diri. Sehingga hadir Bapak Ibu jemaah hubungan Allah. Pada akhirnya kita semua ini dari disampaikan kita semua ini termasuk orang yang menyesal. Ya. Kita semua ini termasuk orang yang menyesal. Cuma tingkatan penyesalan kita ini berbeda-beda. Ada orang yang menyesal karena dalam hidupnya ini manfaat waktunya habis untuk perkara-perkara sia-sia misalnya. Menyesal itu orang yang hidupnya mohon ibadahnya berjalan tapi tidak maksimal, itu menyesal juga. Orang yang hidupnya banyak waktunya tapi tidak digunakan untuk perkara yang baik-baik, nah ini menyesal juga. Sehingga dari dunia mari kita gunakan waktu kita yang ada sebelum masuk bulan Ramadan, kita bermuhasabah diri sendiri supaya kita termasuk orang yang siap mengikuti perlombaan besar ini yang Allah siapkan 1 bulan penuh. Semua kita semua mendapatkan kemenangan dan di akhir Ramadan kita semua mendapatkan gelar la'allakum dan gelar orang-orang sehingga takwa yang menjadi ukuran kemenangan kita dengan proses Ramadan. Jadi kembali lagi pada dasar tadi, orang yang tidak takwa ini lekat di hatinya, maka dia senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Qur'an mengatakan dari yang kita pelajari, itulah kita yang kuat dalamnya. Kemudian yang tadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saya kalau Al-Quran menjelaskan lagi, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang baik. Yang baik ini baik, amal itu baik, akhirat itu baik, surga itu baik. Setelah yakin dengan yang baik, maka itu tidak. Jadi setelah kita yakin bahwa kita sholat, kita menjadikan sholat. Kemudian lebih baru zaman kita ingin menginfakkan sedikit rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itulah orang-orang yang digelar takwa. Sehingga dia Bapak Ibu jemaah juga yang Allah. Kalau kita ada diri kita awal yang bertakwa, ciri-ciri yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Apabila kita sudah yakin dengan akhirat, sudah yakin dengan yang baik, kemudian kita sudah continue mendirikan sholat, continue kita menginfakkan harta yang Allah berikan kepada kita, masuk orang-orang yang dikatakan mendapatkan gelar takwa. Demikian kontribusikan dari kami dari kesempatan pribadi ini. Jadi ulang yang mohon dimaafkan, mungkin
Nah, siapa tahu ada yang diskusi, kami persilahkan. Ada yang mau diskusi Pak? Seputar Ramadan ini sebelum persiapan Ramadan. Kalau tak ada ya kita langsung ke acara ini. Karena sudah di depan mata kita. Ada yang diskusikan Bapak Ibu? Ada yang punya pertanyaan kah? Tidak ada. Kalau saya tidak ada. Baik, Bapak Ibu, ya karena sudah terjadi di depan kita acara intinya jadi luar biasa. Masih bisa sekali loh, Ibu masih bisa sekali ke depan, insyaallah ya. Ya kita akan bersama dengan Kiai yang baru datang